Halo Sobat Wardana, kembali lagi bersama saya Cynthia dalam podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kami kedatangan kakak-kakak berprestasi dari SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Boleh Kak perkenalkan diri kakak dulu? Oke, dimulai dari aku ya mungkin. Halo semuanya, halo Sobat Wardana. Perkenalkan nama aku Viana Putri Pratiwi. Saat ini aku di kelas 10. Untuk akhir-akhir ini kesibukan aku mungkin di forum genre, forum anak, dan juga di beberapa organisasi internal sekolah kayak OSIS, Big Air, dan juga sekarang aku lagi aktif di bidang wirausaha. Aku mau bikin GNMT, proker genre aku juga, dan hobi aku mungkin di bidang literasi ya, kayak nulis puisi, baca puisi. Halo Sobat Wardana, perkenalkan nama saya Fabiria Melani Putri. Saya itu berasal dari kelas 10, kebetulan sekelas dengan Viana. Kesibukan saya mungkin untuk di SMA ini saya memfokuskan diri untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Saya juga tergabung ke dalam organisasi OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Kampit dan juga organisasi UKS SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Kalau hobi mungkin itu saya lebih suka ke menari. Oh, bagus Kak. Yeah. Mantap hobi-hobinya semuanya. Cynthia hobinya apa? Hobinya badminton. Wih, keren nih, olahraga ya berarti. Iya. Apa alasan kakak memilih melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kelapa Kampit? Oke, mungkin dari Belia dulu. Kalau dari aku pribadi melanjutkan sekolah kayak SMA Negeri 1 Kelapa Kampit itu karena lokasinya yang kebetulan dekat di daerah Kecamatan Kelapa Kampit. Selain itu juga SMA Negeri Kelapa Kampit kan juga memiliki predikat A kan, sehingga berpotensi lah untuk masuk di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Mungkin Viana? Kalau aku sendiri sih sama kayak Belia, yang pertama itu karena alasannya dekat dan strategis juga gitu kan. Terus juga akreditasinya A, terus juga yang aku dengar dari para alumni nih yang berinteraksi sama aku sebelum aku masuk ke SMA, itu aku dengar bahwa dari segi fasilitas, dari segi guru-guru, dari segi relasinya juga, SMA Negeri 1 Kelapa Kampit ini lumayan mensupport aku untuk bisa upgrade skill and value aku. Jadi itu alasan kenapa aku memilih SMA Negeri 1 Kelapa Kampit sebagai pijakan untuk aku melanjutkan sekolah. Gitu. Iya. Kak, kira-kira kegiatan OSIS itu apa saja? Oke, Cynthia juga masuk OSIS kan ya. Nah, tapi mungkin di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, bukan SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, tapi kalau udah SMA itu OSISnya itu sedikit berbeda ya. Kita dituntut lebih mandiri. Untuk akhir-akhir ini kita fokus abis graduation ya. Iya. Iya, kelulusan kelas 12. Terus itu emang hampir sekitar 50-50 lah mungkinnya dari OSIS itu kerjanya tuh dari OSIS juga yang mengurus beberapa aspek di situ. Terus juga pensi ya kemarin salah satu event yang besar yang kita urus. Jadi impact OSIS di sekolah ini lumayan berpengaruh karena beberapa kegiatan besar ataupun kecil itu diurus dari OSIS. Gitu. Untuk Kak Fabel nih, boleh Kak ceritakan pengalaman ikut lomba debat bahasa Indonesia? Oke, kalau lomba debat bahasa Indonesia itu baru pertama kali ikut dan itu lombanya di Manggar. Jadi lawan antar semua SMA di Kabupaten Manggar. Alhamdulillah di lomba tersebut mendapatkan juara 3. Nah, kalau sekarang itu kemarin mengikuti simulasi lomba debat bahasa Indonesia ke provinsi. Dan mungkin untuk lomba yang ikut provinsinya setelah ulangan semester ini atau di bulan Juni maupun Juli. Mantap Kak. Kalau Kak Vivi tadi kan bilang aktif di forum anak. Boleh Kak ceritakan pengalamannya? Oke, jadi kan aku itu sebagai sekretaris di forum anak provinsi dan juga sebagai ketua di forum anak Kabupaten Belitung Timur. Jadi experience yang aku dapat di forum anak ini lumayan banyak ya, terutama gimana cara aku interaksi sama anak-anak, gimana cara aku membangun personal branding yang menyenangkan bagi anak-anak, dan juga waktu jadi narasumber kalian waktu LDK itu kan aku pernah ceritain kan beberapa experience aku di forum anak. Salah satunya yang paling berharga itu adalah pas hari anak. Jadi pas hari anak itu kita tuh ngundang
perwakilan anak-anak, juga ada yang dari sekolah SLB yang dimana mereka tuh nanti bakal nampilin bakat dan talentanya. Jadi kita tuh bisa kasih kayak, bisa mikir kayak, wih keren banget itu loh, ternyata banyak loh anak-anak Belitung Timur yang berpotensi gitu. Dan kita tuh bisa ngeliat juga bahwa ternyata anak-anak Belitung Timur ini punya mimpi dan harapan yang besar gitu loh. Gitu. Iya. Kakak sekarang kelas 10 kan? Kira-kira hal apa yang paling berkesan yang kakak dapatkan di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit? Banyak ya Pak Mel ya? Oke, jadi dari aku dulu nih. Hal berkesan yang aku dapatkan di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit itu banyak, mulai dari aku mulai dapat relasi yang lebih positif lagi, terus juga mulai dapat experience yang lebih banyak lagi yang bisa membangun personal branding aku lebih better. Terus apa ya, yang paling berkesan itu adalah ketika aku ngeliat ternyata guru-guru SMA Negeri 1 Kelapa Kampit itu nge-support kita banget gitu loh. Jadi segala fasilitas, misalnya kayak transportasi, bagaimana latihan kita buat ikut lomba, kayak aku kemarin lomba baca puisi itu bener-bener diurus gitu loh, kayak bener-bener dilatih supaya kita tuh bisa mendapatkan hasil yang mantap gitu loh. Jadi bener-bener guru-guru SMA Negeri 1 Kelapa Kampit itu bener-bener nge-support gitu, dan itu tuh gak tanggung-tanggung gitu nge-supportnya. Jadi itu sih yang paling berkesan di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Kalau Mbak Bria sendiri? Kalau aku sih mungkin dari prestasi yang aku dapat itu kan bukan cuma dari aku, tapi juga benar kata yang Pipi bilang tadi, itu dari guru-guru yang support. Dan juga di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit fasilitasnya juga mendukung untuk ya kita menggali potensi kita di situ. Oh gitu. Wah, jadi pengen melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Ditunggu ya, nanti Iya. pas PPDB aku harus lihat muka Cynthia sih. Masih 2 tahun lagi sih. Oh iya. Iya. Oh iya, masih misalnya pikir-pikir ya tuh. Nanti kan di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit juga banyak organisasi ya, kayak jurnalistik gitu. Ada UKS juga. Iya, nanti kita bisa mengembangkan podcast lagi mungkin. Kalau misalnya itu apa yang UKS itu? Ya UKS sih sama Negeri 1 Kelapa Kampit. Jadi itu kayak apa ya, Iya. mengurus. Ulang. Kesehatan gitu. Kalau misalnya tentang UKS itu gimana kak? Kalau UKS itu ya mungkin ini ada ibu wakil ketuanya. Ini kerja apa kamu kemarin? Aku cuman bidang anggota di kesehatan, lebih terfokuskan pada kesehatan siswa. Iya. Gitu. Dan itu lumayan aktif ya, jadi misalnya nih ada event, nah itu tuh ada lomba sekolah sehat, ada lomba bikin video apa gitu, UKS tuh lumayan aktif sih. Jadi ya, join yuk. Kalau Cynthia sendiri mungkin fokus buat melanjutkan ke depannya tuh mungkin mau lebih ke mana gitu, misalnya lebih ke jurusan SMK kah, atau mau misalnya lanjut ke SMA kah? Kayaknya sih ke SMA. Oke, Kemungkinan. ditunggu ya. Ya. Oh ya kak, untuk kawan-kawan kelas 9 yang mau melanjutkan, kasih tips dan masukan biar nggak bingung dalam memilih sekolah. Oke, tips and trick ya. Jadi dari kakak sendiri sih, yang pertama itu kenali potensi terlebih dahulu, itu yang pertama. Jadi kita tuh harus mengenal diri sendiri dulu, kita maunya kemana, apa yang kita mau, tujuan yang mau kita gapai itu apa, target yang mau kita capai itu apa. Jadi pertama kenali diri sendiri dulu, terus kemudian yang kedua adalah lebih ke skala priority. Jadi kita tuh harus bisa menempatkan kita tuh maunya di mana dan apa sih impact dan keuntungan yang kita dapat di sekolah yang mau kita pilih. Jadi jangan asal kita mau tapi kita nggak tahu impact-nya. Nah jadi itu. Terus mungkin Belia mau kasih masukan? Kalau menurut aku sih mungkin kita juga harus mengetahui lebih dalam sih tentang potensi di sekolah itu sendiri. Iya. Seperti SMA Negeri 1 Kelapa Kampit kan sudah mendapat Akreditasi A ya. Jadi nggak usah ragu lagi gitu kan. Terus juga organisasinya juga banyak, kayak jurnalistik, ada OSIS, pilihannya banyak Ya, ya. banyak Belia. juga kegiatan ekstrakurikuler kan. Iya, eksternalnya juga lumayan aktif. Jadi ya itu sih, lebih ke potensi diri sama potensi sekolah. Kira-kira kak kegiatan ekskul itu apa aja? Di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit banyak ya Belia, ada sekitar berapa belasan kemarin ekskul itu. Ada Big Air ya, Jurnalistik, iya, terus juga ada badminton, pramuka juga. pramuka juga aktif banget, sampai ada jamborenya, ketemu orang-orang yang dari berbagai provinsi. Terus juga ada apa yang paling aktif itu ada, Kita itu pernah kema juga Iya, di SMA kema. Negeri 1 Kelapa Kampit. iya. Oh gitu. Terus juga dari olahraganya juga kan sih dia suka olahraga nih, Iya. ada badminton, karate kemarin tuh baru dapat emas OSN-nya. Terus juga yang dari segi Ada literasi, panahan. iya panahan itu juga dapat medali perak apa kemarin di Kejurkam gitu. Jadi olahraga sama dari segi olahraga, literasi, akademik, non akademik itu aktif banget. Oh gitu. Iya.
Halo Sobat Wardana dan adik-adik kelas 9 calon siswa SMA. Aku mau berpesan nih, aku sama Mabel yang mau berpesan kalau kalian jangan ragu-ragu untuk memilih SMA Negeri 1 Kelapa Kampit sebagai sekolah untuk kalian melanjutkan pendidikan. Karena apa Bel ya? Sekolah SMA Negeri 1 Kelapa Kampit sudah terakreditasi A dengan berbagai prestasi dan berbagai macam fasilitas yang akan diberikan untuk kalian mengembangkan potensi dan mengembangkan skill dan talenta kalian. Oke, terima kasih Kak udah mau datang ke podcast Wardana. Iya, terima kasih juga ya Cynthia udah jadi apa ini host yang baik dan keren banget. Asik Kak. Iya. Baiklah Sobat Wardana, cerita kita bersama Kak Vivi dan Kakak Fabella. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.